Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah pula kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan kemudian apabila terdapat perbedaan pandangan, pendapat dengan kalian, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebentar lagi kita akan memasuki kontes pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota dan gubernur. Tentu dalam hal ini kita menginginkan pemimpin yang terbaik, bukan? Tapi percayalah, semua calon-calon kita ini adalah orang pilihan semua. Namun dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan step bagaimana cara memilih pemimpin yang ideal. Yang pertama, tentu yang kita inginkan adalah pemimpin yang jujur. Pemimpin yang jujur ini telah dijelaskan dalam suatu riwayat oleh Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Anna Abdurrahman bin Samurah qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang baik." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari intisari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa janganlah kita ingin menjadi seorang pemimpin atas dasar keinginan pribadi untuk merebut suatu kekuasaan atau kerakusan dalam diri kita. Namun, yang pertama adalah perbaiki niat menjadi seorang calon pemimpin. Perbaiki niat kita, alangkah indah dan bijaknya seorang pemimpin itu memiliki niat yang tulus menjadi inspirasi sekaligus membawa aspirasi bagi rakyatnya. Ini yang pertama. Karena tidak jarang kita melihat calon-calon pemimpin di dunia sekarang ini melakukan berbagai macam cara, bahkan dari pintu ke pintu, mengadakan berbagai macam kegiatan-kegiatan dan bahkan menghambur-hamburkan keuangan mereka. Karena keinginan yang kuat sekali ingin menjadi seorang pejabat atau pemimpin. Mudah-mudahan kita berharap siapapun nanti jadi pemimpin kita adalah pemimpin yang niatnya tulus, menjadi inspirasi dan pembawa aspirasi bagi rakyat. Yang kedua, tentu kita menginginkan pemimpin itu yang amanah. Yang amanah dalam arti tidak curang. Amanah itu ada 3 kategori amanah. Yang pertama, apabila dia berbicara seiring dari hati dan perkataannya. Apa yang dari hatinya, begitu pula apa yang disampaikan dalam perkataan ataupun yang dalam ucapannya. Ya. Yang kedua, kriteria amanah itu adalah apabila dia berjanji, dia tepati janjinya. Misalnya, dalam memasuki era calon kepemimpinan, tentu memiliki program-program tertentu. Sehingga meskinya program-program itu sudah dipikirkan jauh hari sebelumnya, mampukah melaksanakan program itu? Jangan hanya nanti janji-janji manis, orang bilang janji-janji manis, tetapi alhasil ketika dia terpilih menjadi seorang pemimpin, banyak alasan untuk menunda program-program itu dan lain sebagainya. Ini termasuk kriteria tidak amanah. Yang ketiga, kriteria amanah itu adalah apabila dia dipercaya dia hianati. Ya.
Sekarang kita untuk memilih calon pemimpin ini masih bingung bagaimana caranya menentukan calon pemimpin yang betul-betul amanah. Karena semua refleks yang ditimbulkan ketika menjadi calon pemimpin itu semuanya memperlihatkan kebaikan mereka. Semua memperlihatkan kebaikan mereka. Sehingga kita kadang-kadang bingung mana yang harus kita pilih. Oleh karena itu, yang ketiga ini kriterianya adalah apabila dia percaya, jangan dikhianati. Ketika dia terpilih dari kepercayaan rakyat, kepercayaan masyarakat, maka jagalah kepercayaan masyarakat itu. Jangan nanti rakyat menjadi kecewa, masyarakat menjadi kecewa terhadap apa yang ia pilih. Ini yang kriteria yang ketiga. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah tentu masalah yang bertanggung jawab. Seorang pemimpin itu jangan mudah memutuskan suatu persoalan atau suatu masalah. Bertanggung jawab artinya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah sampaikan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Ketahuilah semua kita ini adalah seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semakin besar pimpinan yang kita sandang, semakin besar kekuasaan kita, semakin tinggi kekuasaan kita, tentu amanahnya pun semakin berat dan semakin besar. Ketahuilah, di zaman Rasulullah ketika Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain diangkat menjadi khalifah, menjadi seorang pemimpin oleh Rasulullah SAW, apa yang ia katakan? Dia beristighfar. Istighfarnya 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Artinya dia sadar diri bahwa kalau ia nanti menjadi seorang pemimpin, mampukah ia menjalankan amanah yang begitu berat, yang begitu besar. Beda dengan hal sekarang. Ketika dia terpilih, sebelum dia terpilih dia mati-matian bagaimanapun caranya supaya dia menjadi seorang pemimpin. Dan ketika terpilih, dia tertawa, gembira riang, dan bahkan berpesta pora dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan calon-calon pemimpin kita ini tidak seperti demikian. Selanjutnya, ada namanya pemimpin yang kita lihat juga masalah keahlian dan kecerdasannya. Tidak mungkin kita milih pemimpin yang kaleng-kaleng orang bilang. Tentu kita menginginkan pemimpin yang ahli dan cerdas. Keahlian dan kecerdasan ini bukan satu bidang, tetapi di berbagai bidang. Apakah dia dalam menata misalnya kewarganegaraan yang membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi seorang pemimpin tidak main-main. Ini harus bisa ditata dengan sebaiknya. Dalam sebuah hadis pula, Rasulullah ingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu, ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Artinya apa?
Kalau urusan politik, serahkan kepada ahli politik. Kalau urusan agama, serahkan kepada ahli agama. Kalau dia urusan dagang, serahkan kepada ahli dagang. Kalau dia kepada bisnis, serahkan kepada ahli bisnis. Karena mereka lebih paham dan lebih tahu tentang kondisi itu. Jangan sampai nanti kita mentang-mentang menjadi seorang pemimpin, lalu kita menganggap diri memegang kekuasaan, baru kita tentukan sendiri. Ataupun memanggil kelompok-kelompoknya kita. Kelompok-kelompok itu yang sejalan dengan pemikiran pemimpin, lalu dibuat aturan. Rakyat tinggal menerima. Nah, ini keliru. Ini keliru. Alangkah baiknya segala sesuatu itu diputuskan dengan cara bermusyawarah, mendatangkan ahli-ahli di bidangnya. Selanjutnya, yang terpenting ya, pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyat. Tidak mungkin kita memilih pemimpin yang mana pemimpin itu tidak mencintai kita. Jelas kita memiliki pemimpin itu juga mencintai kita. Bukan hanya kita yang mencintai pemimpin, tapi pemimpin mencintai kita. Kita mendoakan pemimpin, pemimpin pun mendoakan kita. Kita membantu pemimpin, pemimpin pun membantu kita. Kepekaan antar sesama seiring dan sejalan, inilah yang bisa membawa bangsa dan negara serta agama ini ke arah jalan yang lebih baik, mendatangkan ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa apabila kita hidup di dunia ini di jalan Allah, maka Allah akan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi apabila kita mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa, maka tentu peringatan, azab, dan bala itu akan datang bertubi-tubi. Dan ini tentu tidak kita inginkan bersama. Mudah-mudahan dengan terpilihnya pemimpin nanti ini bisa mendatangkan hal yang lebih baik untuk bangsa dan agama kita ke depan. Masih ada kesempatan untuk kita. Tentukanlah pilihanmu menurut hati nurani kalian. Intinya, semua pemimpin kita ini adalah orang yang baik dan memiliki pengetahuan yang mumpuni. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Maha Kuasa, merupakan pemimpin yang terbaik, yang amanah untuk umat ini ke depan. Berbeda pilihan, silahkan. Itu adalah hak kita. Tapi jangan sampai perbedaan pilihan itu membuat kita menjatuhkan yang lain. Dan ini sangat dilarang dalam agama kita, maupun agama-agama yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.